Beda sih. Orang kurang baca, kurang pengetahuan. Cuman modal backingan doang. Gitulah jadinya. Sarap. Tar gue masih dipijitin Monik sih. Ntar kalau udah selesai gue bongkar biar lu malu. Laporan Mbak Ima dan Paula. Gimana Mbak? Gimana soal laporan Mbak? Laporannya kita laporkan sebagai saya perwakilan dari Sahabat Polisi Indonesia. Kenapa kami melaporkan? Karena di sini kami tidak terima dia melecehkan institusi Polri, gitu. Juga pembodohan konten-kontennya yang disebarluaskan oleh masyarakat. Itu menurut saya sangat tidak mendidik, gitu. Tapi dia tadi kan sudah bilang. Halo Sobat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Nikita Mirzani kali ini nampaknya ketar-ketir guys, karena yang dihadapi bukan orang sembarangan. Tengku Zanzabela, seorang istri dari perwira polisi yang juga merupakan mantan direktur dari Sahabat Polisi Indonesia. Ya, kalau Anda ingat, dialah yang melaporkan Mbak Im Wong kemarin saat Mbak Im Wong ngeprank polisi di kasus KDRT. KDRT bersamaan dengan munculnya kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Dan dalam kesempatan ini, Tengku Zanzabela melakukan perlawanan yang cukup keras kepada Nikita Mirzani. Dan yang paling mengejutkan adalah bahwa Tengku Zanzabela akan membongkar backing yang berada di belakang Nikita Mirzani guys. Nah, bagaimana ceritanya? Bagaimana beritanya? Kita simak saja di 5D. Kali ini like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap nantikan jarimu. Beda sih. Orang kurang baca, kurang pengetahuan. Cuman modal backingan doang. Gitulah jadinya. Sarap. Tar gue masih dipijitin Monik sih. Ntar kalau udah selesai gue bongkar biar lu malu. Nah, itulah yang dikatakan oleh Zanzabela kepada Nikita Mirzani di akun sosial medianya. Dia mengancam akan membongkar siapa backing di belakang Nikita Mirzani. Karena dia, Zanzabela ini gak hanya modal bacot doang, tetapi juga cerdas. Yang jelas setiap dia live dan menyerang Nikita Mirzani, memang dia berpesan kepada seluruh followersnya untuk tidak menyebut nama. Kalau mungkin menyebut, sebut inisial saja. Karena Bunda Korla selalu cerdas dalam berantem dengan orang. Dia tidak mau terjerat undang-undang ITE, karena dia sebagai sahabat polisi tentu tahu ranah hukum apa yang tidak boleh ditabrak saat dia melakukan aktivitasnya di media sosial. Zanzabela tentu merupakan orang yang bisa mengancam Nikita Mirzani saat Nikita Mirzani bisa saja lengah. Sementara ini memang Nikita Mirzani selalu saja berada di atas angin dengan komentar-komentarnya yang menohok. Tapi kini nampaknya Zanzabela yang dulu sempat mendukung Nikita Mirzani saat dibui untuk dibebaskan, kini berbalik badan guys, menyerang Nikita Mirzani. Zanzabela juga dekat dengan beberapa orang penting di negeri ini, termasuk beberapa anggota DPR. Karena itu akses yang dia miliki cukup banyak, sehingga wajar jika Nikita Mirzani kali ini bisa ketar-ketir. Karena yang dihadapi bukan orang sembarangan dan tidak modal bacot doang, karena dia juga punya akses dan juga punya kecerdasan guys. Bangkai itu adalah orang yang berjasad namun tidak punya hati nurani. Itulah bangkai. Kenapa gue harus speak up tentang Korla? Jangan gue nggak mau pansos dengan Bunda Korla. Kami sama-sama anak Medan. Ini bukan bicara rasis, ya. Gue tahu rasanya merantau itu seperti apa. Kau di mana pada saat dia makan nasi basi, pada saat dia makan lauk yang dipanas-panasi? Kau kemana? Kau cuma muncul di saat dia viral, semua orang ngasih dia duit, lalu kau pun tidak mau ikut kalah atau ikut kalah tren.
seperti orang kebanyakan. Apalagi ketika diri lu itu mengeklaim bahwasannya lu adalah orang yang paling kaya di muka bumi, jahanam. Sebentar, gua ngerokok dulu. Sudah? Yang mau record silakan record percakapan gue tadi, di-share ya. Gue sudah mulai diserang oleh akun-akun sampah kacung masyarakat yang menggoreng-goreng berita gue. Gak perlu, gue gak peduli dengan lu. Lu mau senggol gue kah, mau tidak kah dengan akun sampah-sampah itu ya. Bahasa sampah ini sih gue serap dari mereka sampah itu juga gitu ya. Jadi sampah gue daur ulang. Jadi ketika gue punya prinsip seperti ini, ketika lo dihadapkan pada dua pilihan, yang buruk dan yang terburuk, maka yang menjadi pilihan adalah yang buruk. Paham? Ya? Lu mau suruh gue diam, lu mau bungkam gue, lu siapa? Bisa atur-atur hidup gue, lu siapa? Kalau lu tidak mau gue dukung, nggak masalah, tapi nggak usah bahasanya merendahkan, ya. Even lu berakting suka sama gue, jangan tolol actingnya, acting jangan tolol. That's why gue tahu ya, kenapa lu tidak pernah menjadi artis pemeran utama di film yang disutradarai oleh produser dan sutradara terkenal di Indonesia, karena acting lu kurang bagus. Paham? Ya, setidak-tidaknya kalau lu mau berakting yang benar, nggak perlu meninggalkan jejak. Kalau begitu kan, oke. Kalau lu menganggap merasa dipaksa untuk pura-pura baik sama gue karena ingin memanfaatkan gue, oke, gue dukung penegak hukum, gue dukung jaksa untuk menuntut banding kebebasanmu, jahanam. Bunda Korla laki-laki atau perempuan bukan urusanmu. Ya. Dia ketika dia menjadi transgender, dia sudah melalui proses pengadilan di mana dia diakui secara administrasi negara sebagai seorang trans. Dan dia harus dikatakan wanita. Ya. Masih mending trans dibanding perempuan tapi kayak lonte busuk. Tahu? Buat apa lu punya kelamin jelas kalau tingkah lu kayak binatang? Tahu? Bipolar, gue juga bipolar. Tapi bipolar itu ada case-case-nya. Kalau ini fetis menurut gue. Fetis membuat ulah dan kemana-mana gitu, merendahkan orang lain tanpa dia pernah berkaca siapa dia di masa lalunya. Buat kalian yang cerdas, jangan sebut nama. Siapa yang sebut nama, gue blok. Gue nggak peduli lo followers gue mendukung gue atau tidak. Kalau lo berani menyebut nama di sini, gue akan blok. Karena percayalah, curigalah walau tak ada celah untuk dicurigai. Record ini sudah pasti akan direkam oleh geng anjing, ya. Jadi kalian sebagai netizen gue yang cerdas, gue itu nggak cuman kalian love gue ya, tapi kalau kalian bodoh jadi netizen gue juga akan blok.